Assalamualaikum guys, baik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba dalam segmen refleksiologi ala Aba Asep. Asik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Abah nih. Jadi bah, gini bah, kalau misalnya habis kalau kita misalnya habis berobat nih, misalnya kepala pusing, minum obat pusing tuh pengennya tuh cepet sembuh gitu efeknya. Jadi biasalah orang pengennya singkat-singkat aja gitu, baru sebentar sembuh. Nah kalau di pijat refleksi tuh gimana tuh, bisa apa abis diurut langsung sembuh, langsung ada efek samping apa gitu, apa ada reaksi-reaksi atau ada reaksi-reaksi yang efek samping yang nggak enaknya juga gitu, atau gimana gitu? Bisa dijelasin nggak tuh, Bang? Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan proses pemijatan kan sebelumnya sudah disampaikan ya. Nah sekarang setelah pemijatan ada nggak reaksinya kan gitu. Jadi memang ada yang penyakitnya bisa mudah disembuhkan cepat ya, kayak proses kayak kemarin tuh sakit gigi ya. Nah sakit gigi itu ya pernah kita kasusnya itu setengah jam sembuh gitu, atau 1 jam gitu prosesnya gitu. Gak lama, tapi emang ada beberapa yang cepat gitu, seperti sakit kepala biasa itu cepat itu kan ya, bisa cepat disembuhkan gitu. Nah sekarang apa sih kalau habis mijat kan ada nggak reaksinya gitu ya. Yang namanya kita melakukan refleksiologi pasti ada reaksi, apalagi kalau memang yang kita pijat ini ada masalah dengan penyakit gitu. Nah, misalnya aja kan gitu, kita melakukan pemijatan titik ginjal gitu. Nah, biasanya ketika ginjal itu bekerja dengan normal kembali gitu, itu pasti ada reaksinya gitu. Reaksinya apa? Antara lain adalah karena dia kan melakukan pembersihan dari kotoran-kotoran ya, darah tuh ya, karena dia filternya gitu, mana kotoran, mana yang enggak gitu kan. Nah biasa kotoran itu dibersihkan kemudian dibuang, ya itu biasanya dibuang melalui air seni. Nah air seni akan berubah nih, bisa dia menjadi coklat reaksinya, merah ya kan, kalau memang kotor benar gitu ya. Ini misalnya gini. Nah kalau dari pencernaan ya kadang reaksinya ada. Reaksinya apa? Bisa dia itu muntah. Habis diurut langsung muntah? Iya ya, biasanya muntah gitu. Nah kalau di sisi lain di kepala, yang sakit kepala ya biasanya ada nyeri gitu, karena itu dia membobol titik darah yang tersumbat. Pasti ada reaksi seperti itu, tapi itu nggak usah khawatir, itu nggak apa-apa gitu ya, karena itu memang reaksinya pasti terjadi seperti itu. Itu nggak usah, terusin aja pijat ya. Oh berarti pas lagi dipijat tuh bisa kayak gitu? Bisa ya? terjadi Kalau seperti itu. Udah parah banget. Iya, bahkan setelah 3 atau 4 hari ya, beberapa kali dilakukan pemijatan tuh ada muncul tuh sakit-sakit di punggung. Ya itu kan punggung ini merupakan sumsum tulang belakang ini dari sentral saraf gitu. Muncul saraf itu pasti ada muncul rada-rada sakit itu pasti terjadi, karena itu proses ya. Ketika dia bekerja lagi pasti ada rasa dong gitu, pasti ada rasa sakit punggung apa segala macam, itu pasti terjadi. Misalnya dulu ya, saya ada satu kasus nih, ada pasien itu menderita stroke ya. Untungnya begitu stroke ya, memang awalnya paginya dibawa ke rumah sakit, nah malamnya, tapi dia nggak diinapkan cuma 1 minggu ya di rumah sakit itu, kemudian dibawa pulang. Nah, kemudian saya tangani lah itu kan, panggil ke rumah gitu kan, kebetulan tetangga, lakukanlah pemijatan secara umum tuh. Kalau stroke ini kan ada semacam penyumbatan simpul-simpul darah ya, penyumbatan di situ hampir di seluruh tubuh, sehingga si pasien itu nggak bergerak.
Nah, waktu awal pemijatan, pertama kali pemijatan, kita lakukan pemijatan hampir di seluruh titik refleksi ya. Pertama misalnya kalau awal sih ya, saya melakukan pemijatan biasalah di punggung daripada telapak kaki. Kemudian di tulang sumsumnya, tulang sumsum belakang, artinya di sentral saraf ya. Jadi kan kalau sumsum itu disitulah simpul-simpul saraf motorik sensorik kan gitu. Di urut di sininya, punggung Di kaki, atau di kaki? kaki. Oh. Nah, setelah dilakukan proses pemijatan kurang lebih selama 40 menit ya, Lama juga. kanan kiri kaki kan. Kemudian ada badan sedikit yang kita pijat. Cuman ada juga yang perlu kita hati-hati ketika kita pemijatan langsung di kepala gitu. Takutnya kita pijat pecah. Gitu. Serem juga. Ya iya. Nah, kalau udah pecah, nah itu nggak bisa diperbaiki. Makanya ya kita harus hati-hati. Tapi kalau sudah di kaki, sebaiknya tidak dilakukan langsung gitu. Ya di titik simpul darah, seperti di leher, di kepala gitu. Nah reaksinya apa yang terjadi? Ya setelah dilakukan pemijatan malam itu, besokannya ada 5-6 orang datang ke rumah, nanyain begini-begini itu bapak gini kejang-kejang. Wow. Itu, serem juga kan gitu. Ya namanya kan kita Niat bantu orang ya. niat bantu orang dan sifatnya ini kan penyembuhan alternatif ya, yang tidak terproteksi. Iya, benar-benar. Iya kan? Ini masalah tuh masalah. Iya, dokter kan ada ID ya. Iya. Ini kita nggak datang 5 orang tuh. Kayak marah atau gimana, kenapa? Si pasien kejang-kejang. Nah, disinilah mental seorang refleksolog itu harus tenang. Gitu. Saya cuma jawab, itu nggak apa-apa, itu reaksinya. Ya gitu. Yang begitu mereka pulang, besoknya si pasien bisa jalan. Gitu. Karena memang waktu kejang-kejang itu proses pembobolan simpul-simpul darah yang tersumbat. Dia sakit-sakit kejang-kejang gitu. Seperti itu. Ada reaksi-reaksi yang memang kita khawatir gitu, kalau khawatir kejang-kejang dan sebagainya. Bahkan ada yang pusing kita pijat, reaksinya kadang-kadang makin pusing. Gitu. Ada, tapi itu nggak usah khawatir, nggak segala sesuatu itu ada proses, ada reaksi gitu. Bukan efek samping tapi reaksi. Kalau ngebedain yang efek mau sembuh sama yang makin sakit tuh ada nggak? Ya apa? Misalnya nih, wah ini disangkain itu efek samping, tapi taunya itu makin parah penyakitnya gitu kan, suka ada aja kan orang kayak gitu. Itu apa bedanya? Itu ada bedanya nggak? Ya sebenarnya begini ya, kalau refleksiologi, organ-organ tubuh yang sakit dan tidak sakit itu bisa dibedakan. Kalau yang nggak sakit, pasti dalam pemijatannya itu juga mereka tidak merasakan rasa sakit kecuali rasa sakit dari tekanan aja. Tapi kalau ada organ tubuh yang tidak normal, pasti kita pijat dia terasa sakit. Yang perlu diketahui bahwa organ tubuh ini bekerjanya sistem. Kan kemarin tadi bilang bahwa kalau misalnya satu organ tubuh yang disebut dengan satu penyakit, ya ada sakit jantung, belum tentu jantungnya yang sakit. Karena dia ada pengaruh dari organ-organ tubuh lain yang bekerja tidak optimal. Nah, ketika organ lain dibetulin ini, ketika kita melakukan pemijatan, kita optimalkan fungsinya, ya, maka akan ada reaksinya, dan biasanya reaksi yang negatif seperti makin parah itu sebenarnya nggak ada. Kecuali ngurutnya nggak benar kali, apa? Nggak juga, apa? Kalau sebenarnya relatif aman apa? Kalau selama ini sih abang nggak pernah ngalamin itu ya. Baik itu yang tadi kasus tadi kan abah udah nangannya banyak beberapa kasus yang memang sebenarnya mengerikan buat abah gitu. Kasus angin duduk. Ya, itu pernah abah alami itu. Jam 2 pagi ketok-ketok kan. Tanya bapak nyuruh kemari karena ibu sakit gini ya kan. Abah bilang kenapa nggak dibawa ke dokter? Kata bapak suruh ke bapak aja. Jam 2 pagi abah datang tuh. Ternyata udah ngap-ngapan tuh. Akhirnya
lakukan pemijatan secara umum aja gitu. Tapi sebelum itu tanya dulu, sebelum pagi ini kesibukannya apa gitu. Enggak, tadi pagi-pagi dia nyapu gini. Oh ya udah. Tanya lagi, sarapan belum waktu pagi-pagi? Belum katanya, berarti perut kosong kan. Ya, jadi kalau kerja itu pagi itu jangan nggak sarapan, atau kalau mau puasa itu jangan nggak sahur gitu, itu bahayanya di situ. Lakukanlah pemijatan itu, anginnya kita buang semua, diambil di usus besarnya. Usus besar kan kalau pagi kalau nggak sarapan nggak ada yang dia punya, kosong, akhirnya angin yang masuk di situ. Udah lakukan pemijat 10 menit, bangun, udah pak, udah pak, langsung ke kamar mandi, langsung bangun. Padahal sebenarnya itu serangan jantung, sebenarnya itu angin duduk itu, karena dia udah ngap di sini. Ngeri juga ya. Ngeri. Nah, yang paling ngeri sebenarnya saya. Kalau lewat ya. Kalau lewat. Datang ke situ udah ngeri banget. Ya kan. Waduh, kalau dokter mah ada diprotek kan gitu. Ada apa-apa juga nggak masalah. Nah, gua gimana? Udah, dengan bismillah aja, baca doa, kita lakukan pemijatan. Ada keras, tapi jangan dilakukan di tubuh gitu, kaki. Karena kebanyakan kalau angin duduk itu kan orang main kerok gitu kan. Nah, itu bahaya tuh. Gitu. Akhirnya lakukan pelan-pelan di punggung, di perut, ya. Sampai akhirnya dia buang angin. Ya, panjang lu buang anginnya itu. Udah, akhirnya sampai beberapa minggu aman aja dia. Gitu. Yang repot jadi saya, nggak pernah kerja, pasien nambah. Keluarganya minta dipijit juga. Oh, itu dia. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau di refleksiologi tidak ada istilahnya kalau kita pijat orang itu makin sakit, ya makin parah. Itu nggak ada, karena pada prinsipnya refleksiologi itu sifatnya menormalkan fungsi organ tubuh. Oh, berarti misalnya kalau kita pencet yang lambung misalnya diurut terus lambungnya nggak jadi tambah rusak gitu? Enggak, karena memang yang kita lakukan satu paling ada reaksi ya, karena ya inilah tombol yang merefleks ya, kerja dari lambung. Gitu. Kerja dong, gitu. Normal dong gitu. Berarti dia cuma bisa sampai normal doang ya, nggak bisa dijadiin sakit gitu. Ya, sebenarnya kalau lambung itu ya kalau berlebihan kan dia menghasilkan gastritis, itu nggak bagus juga. Makanya dalam pemijatan ini ya kita perlu waktu ya, artinya sekian menit, sekian detik gitu kan untuk pemijatan ini. Jangan sampai nanti jadi overreaksi. Berarti tetap ada batasnya juga ya? Tetap ada batasnya. Berarti nggak bisa sembarangan tukang urutnya urut. Iya, nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu banyak sekali itu. Jadi reaksi-reaksi itu akan muncul, diantaranya ya itu tadi, kalau ginjal ya kita pijat atau pasti ada reaksi air seni itu menjadi coklat ya. Atau kalau benar-benar sampahnya terbuang melalui air seni. Tapi yang namanya kotoran dalam tubuh bisa dikeluarkan melalui air seni, tinja maupun keringat. Paling parah pengeluaran kotoran itu melalui pori-pori dan memunculkan kayak borok gitu, bisul. Itu sebenarnya proses pembuangan kotoran itu. Kalau udah ini banget ya dia keluar dari situ, muncul seperti itu. Berarti borok itu belum tentu jelek ya sebenarnya? Belum tentu jelek, sebenarnya itu proses mengeluarkan dari kotoran yang ada terutama di kulit-kulit luar. Berarti efek samping itu pasti ada ya, cuman jangka waktunya itu memang tergantung penyakit berarti ya? Jangka waktu sembuhnya itu, atau kan kadang-kadang nih hari ini diurut, minggu depan suruh baik lagi. Iya. Suka kayak gitu kan, tukang refleksologi gitu kan suka kayak gitu. Itu iya memang kalau pakai feeling atau apa gitu? Enggak pakai feeling sebenarnya. Kita tahu nih, orang ini, si pasien ini kan dia memiliki daya tahan nggak dalam proses pemijatan. Ya kan? Nah, kalau daya tahan dia rendah ya,
banyak sih, artinya ogah nerima sakit yang banget gitu. Ya, itu pemijatan dilakukan, tetap prosesnya kalau dia nggak tahan dia agak lama, tapi kalau masih kelihatan memang ini perlu gitu ya, biasanya ditambah ada proses ya. Kalau saya itu kalau yang paling, taruhlah waktu itu pernah ada pasien ya, itu agak parah nih, karena ya dia di samping jantung juga ada usus buntu ya. Nah, itu bisa tiap hari disuruh ke rumah. Oh gitu. Ya, besok datang lagi ya, atau saya yang datang ke rumah gitu. Berarti itu harus pelan-pelan banget berarti. Pelan-pelan banget ya, karena baru selangkah 2 langkah ngap gitu, napas sudah sesak gitu kan. Nah, jadi ya tergantung gitu. Kalau ada juga yang memang punya kemampuan menahan daya tahan sakit gitu dalam proses pemijatan, bisa walaupun dia parah misalnya ya seminggu sekali. Tapi ya memang begitu. Sekarang misalnya 1 hari sekali atau 2 hari sekali, besok mungkin seminggu 2 kali gitu kan. Kemudian 2 minggu sekali. Iya, makin lama makin. Ya, itu kan itu proses itu kelihatan. Nah, kalau orang udah kelihatan sembuh itu kan kelihatan dari fish-nya itu kan. Ada kecerahan mata. Aura. Iya, karena bisa kelihatan tuh mata orang cerah apa enggak nih, gitu loh. Ya kan? Kan kalau kemarin dia bilang itu ada sinyal-sinyal di fisik itu kalau orang sehat nggak sehat gitu. Ya dulu juga orang-orang tua udah nggak bilang, ya kan, kalau mau tahu hati sehat nggak sehat nih dipersehatkan, lihat aja di matanya. Gitu. Misalnya kalau matanya kuning kan dia kena sakit kuning kan hati, hepatitis, ya kan. Kalau orang dulu bilang dari mata turun ke hati itu benar. Jadi ya itu, dari mata turun ke hati, antara hati dan mata itu ada hubungan gitu. Jadi kalau livernya kurang bagus, biasanya mata tuh jadi kurang cerah gitu. Jadi misalnya sering timbul belek apa segala macam, itu reaksi-reaksi daripada liver sebenarnya. Dari wajah itu orang sehat nggak sehatnya kelihatan. Biasanya kan dari kulit yang kusam aja kita udah bisa lihat, oh ini nggak berfungsi, nggak optimal gitu loh. Nah, jadi kemarin kayak kita bicarain kemarin tuh, salah satu ciri orang gejala gula, artinya gulanya nggak normal ya, itu bisa dilihat dari beberapa hal, bibir ya kering, kemudian kulit kusam, ya kemudian sering kencing tuh gitu ya. Itu sebenarnya reaksi. Kenapa? Nah, liver ini kan memproduksi empedu ini kan antitoksin. Ketika liver ini tidak maksimal fungsinya, berarti produksi empedunya kan terpengaruh. Nah, kalau empedunya sedikit yang diproduksi, ya produksi empedunya nggak bagus, maka toksin-toksin dalam tubuh itu tidak bisa diatasi. Ya, kotoran-kotoran dalam tubuh itu, terutama karena dari pembuangannya gula apa segala macam itu. Nah, itu tebaran di situ. Itu seperti itu. Nah, ada reaksinya di situ. Karena toksinnya banyak, akhirnya muncul jadi sampah. Nah, kemudian kan sampah itu diproses, difilter sama ginjal nih. Ya kan, ginjal mana nih sampah, kumpulin buang, ya kan. Sampai kalau dia itu parah, ya, gulanya bisa tuh kelihatan tuh warna air seni itu, kalau dari tinja juga bisa kelihatan gitu kan. Kemudian dari kulit kusam atau bahkan sampai timbul bisul, itu reaksi pembuangan sebenarnya. Bisa juga melalui pernapasan dengan batuk, dengan apa. Itu proses sebenarnya pembuangan bakteri atau sampah-sampah. Berarti itu kayak sinyal-sinyal nih harus diperbaiki nih, dikurangin kadar gulanya, atau biarin aja gitu, emang begitu ini ya. Iya, artinya reaksi itu ada, tapi kan kalau kita tahu ya kita harus perhatikan gitu. Kemudian kita bagaimana cara menormalisasi gitu, ya kan. Nah, kalau
Kalau gula kan selain kita memperhatikan pola hidup dan pola konsumsi gitu. Jadi yang namanya reaksi dari pemijatan itu pasti terjadi dan pasti ada dan tidak perlu dikhawatirkan gitu. Oke guys, jadi gitu guys ya. Jadi kalau kita dipijat refleksi itu jadi kayak ada efek samping juga. Efek sampingnya itu mungkin kayak kok badan malah jadi Gak enak. kurang enak gitu, jadi tambah gak enak. Cuman itu kayak proses penyembuhan gitu guys. Jadi kalau di refleksologi gitu, jadi kayak ya udahlah ditungguin aja. Nah paling konsultasi aja kalau misalnya sama tukang urutnya, konsultasi gitu kali ya. Iya. Nih bener nggak nih? Oke, masih nggak apa-apa. Oh, berarti aman gitu. Tapi juga gini ya, sebaiknya habis di terapi ini ya jangan ragu untuk datang ke dokter juga, nggak apa-apa itu. Oh, biar second opinion gitu Iya, karena kita bisa padukan juga antara terapi refleksiologi dengan pengobatan kedokteran gitu. Ya, cuma ada jeda waktu gitu. Misalnya kita habis terapi minum obat gitu kan. Terus harus ada jeda waktu. Misalnya terapi dulu ya, minum obat tuh 3-4 jam kemudian atau sebelumnya gitu. Oh, 3-4. berarti bisa bareng ya sama obat dokter gitu. Bisa, nggak apa-apa. Yang penting diatur waktunya aja. Diatur waktu, gitu, nggak iya. apa-apa itu. Itu guys, mungkin kalau buat teman-teman yang masih kayak ragu sama refleksologi gitu ya, masih lebih gue dokter aja. Tapi kayaknya sih sekarang malah bisa digabung ya sebenarnya. Bisa digabung. Yang refleksologinya dijalanin juga, terapinya dijalanin juga, terus ya resep-resep dokter juga diikutin juga gitu, nggak jadi bentrok. Lagi pula gini ya, kalau kita menjaga atau kita memelihara kesehatan ya, itu bukan hanya kita melakukan terapi refleksologi ya, atau penyembuhan alternatif ataupun kedokteran. Ya, intinya pola hidup dan pola makan itu yang juga harus diperhatikan. Wah, itu yang susah itu. Itu loh. Karena emang intinya itu ya. Intinya itu sebenarnya gitu loh. Karena ya walaupun diobatin kayak apa, kalau pola hidupnya juga nggak diatur, pola makan juga nggak diatur, ya tetap aja masalah dengan kesehatan gitu. Iya. Itu. Abah kalau misalnya mau misalnya mau konsultasi gitu sama Abah gitu bisa nggak? Ya bisa aja, silakan aja. Yang penting kalau Abah kan namanya untuk kebaikan ya. Oh, Ya, yang sedikit ada pengetahuan tentang kesehatan, ya silakan aja gitu. Oke. Berarti nanti dicantumin WA aja atau gimana nih? WA aja. Oke, jadi guys kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih dalam lagi misalnya atau mau konsultasi ke Abah, ini bisa WhatsApp aja nih guys, langsung ntar gua kasih WhatsApp nih guys di video ini, gua kasih tahu WhatsAppnya. Oke, mantap. Terus ada tarif nggak tuh, Bah? Kalau masalah tarif gimana ya? Kalau saya sih bilangnya apa ya? Tarif sebenarnya saya nggak bisa mutusin kalau tarif besarannya berapa gitu kan. Cuman kalau yang pernah datang ke Abah ya, aneka ragam nih ngasihnya gitu. Karena kan ya Abah sih dibilang minta ya butuh gitu. Ya kan? Ya Iya, habis ngurut masa kagak ada. Kebanyakan orang sih ngasih itu ya 100.000. Kebanyakan ya. Rata-rata bisa lebih ya? Iya. 2 miliar bisa. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi Abah juga kalau memang ya bisa bantu yang misalnya kebetulan lagi kesempitan rezeki ya itu nggak bayar nggak apa-apa gitu loh, gitu, nggak bayar nggak apa-apa. Yes, mantap. Ya. Yang jelas kalau secara umum ya orang itu umumnya setelah pemijatan itu rata-rata ngasih 100 gitu loh, gitu. Murah juga sih benar sih, rata-rata juga lebih mahal lagi kali ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau mau Pijat gitu ya, langsung aja kontak ke
Abah Asep, ntar WA-nya gue cantumin, bisa datang aja ke rumahnya langsung. Oke gitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.